Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Introduction to E-commerce bagian kedua. Bagian yang belum melihat video sebelumnya silahkan dicek di playlist. Di video sebelumnya saya membahas mengenai data yang menyatakan bahwa prospek e-commerce ini masih sangat baik ya. Dan juga alasan umum mengapa orang memilih e-commerce dibandingkan pasar tradisional. Di e-commerce, kalau kita membahas tentang e-commerce ya dari sisi akademik, maka ada dua bagian. Yang satu bagian technical dan nanti yang satunya lagi bagian behavior. Yang bagian technical ini jatahnya teman-teman yang ada di sistem informasi, teknik informatika, begitu ya. Dan tidak saya bahas kalau di bagian ini karena ini lebih ke arah manajemen. Yang kita bahas di area sini adalah behavioral atau perilaku ya. Perilaku tentang kenapa orang ada di e-commerce. Kemudian kenapa orang memilih e-commerce dan aspek mengenai marketing yang ada di dalam e-commerce. Jadi pembahasan di bab ini mengenai e-commerce itu lebih ke arah behavioral. Saya membahas sekilas sejarah tentang e-commerce, tidak semuanya. Karena ada banyak versi sejarah e-commerce. Ada yang bilang sejak tahun 80, ada yang bilang tahun 90 begitu. Tapi yang saya soroti dari sejarah e-commerce ini adalah ada yang bilang tahun 84 ya. Ada yang menyatakan bahwa pembeli pertama atau customer pertama dari e-commerce adalah seseorang yang sudah dalam tanda kutip tua ya. Di saat komputer masih tidak secanggih sekarang gitu ya. Bahkan belum ada laptop saat itu mungkin. Ada tapi tidak seperti sekarang. Ya, internet juga tidak seperti sekarang begitu. Ada yang membeli dan sebenarnya yang menjadi sorotan adalah beliau ini sudah tua. Sehingga asal muasalnya e-commerce ini bukan karena keinginan ya, tapi karena kebutuhan. Karena sudah tua, malas keluar, kita tuh nggak bisa keluar kan. Akhirnya menggunakan e-commerce. Dan sekarang pun ya sama. Ini bukan karena gengsi. Ya, banyak orang yang kontra yang dalam tanda kutip ya suka suka flaming gitu ya, suka berdebat kalau di Facebook, di Twitter, di Instagram gitu, komentar-komentar yang nggak jelas itu yang menjelek-jelekan e-commerce online atau apapun begitu. Tapi di satu sisi itu sebenarnya kebutuhan kok. E-commerce juga merubah gitu ya, merubah dari sisi marketing menjadi eksklusivitas. Sebagai contoh di Victoria's Secret, saya yakin sudah banyak yang tahu apa produknya Victoria's Secret ini, terutama bagi Anda yang laki gitu ya. Sebenarnya apa yang ditarik dari sini bahwa dia web only, nah begitu. Sehingga punya produk eksklusif yang hanya bisa dibeli online. Artinya kalau itu tidak dibeli online, maka itu belum tentu asli loh ya, gitu. Atau garansinya tidak terjamin loh ya, nah begitu. Hal seperti ini masih berlangsung sampai sekarang. Ada banyak produk smartphone ya biasanya, Xiaomi, Infinix gitu yang penjualan pertamanya itu online. Secara eksklusif, biasanya begitu launchingnya. Sehingga kalau ada yang beredar di toko, di retail, nah itu perlu dicurigai begitu. Banyak sekali yang seperti itu. Sehingga ada yang berdasarkan kebutuhan, ada yang untuk membentuk eksklusivitas. Bukannya malah nggak laku Pak ya, beda. Kalau dari sisi marketing itu hal yang berbeda ya, karena segmennya juga beda. Kemudian e-commerce memasuki babak baru pada saat
Google mulai membeli YouTube tahun 2006 dan dengan harga yang cukup mahal saat itu. Dan banyak yang kemudian melakukan jual beli domain ya. Di situ ada gambar sex.com for sale. Yang ya pada tahun-tahun itu mungkin banyak orang yang tidak bisa ya berpikiran sampai ke sana gitu. Kalau saya sudah gitu ya tahun 2000 awal 2003 2004 itu saya masih ada di bisnis domain waktu itu. Ya dan itu masih laku kok. Bahkan sampai sekarang pun. Tetapi nah banyak orang yang ragu-ragu, termasuk waktu YouTube dibeli pertama kali. Karena memang speed internet tidak seperti sekarang ya waktu itu. Banyak yang bilang, apalagi di Indonesia. Saya masih ingat ada teman saya yang bilang, ah gila apa ada YouTube itu. Kita di Indonesia dengan koneksi seperti ini, siapa yang mau lihat film? Waktu saya tunjukkan YouTube pertama kali, tahun 2000 berapa itu ya, 2007-an mungkin, 2007-2008 dia bilang teman saya ini, nggak mungkin lah gitu, Indonesia nggak mungkin seperti itu. Televisi masih kuat gitu. Apa yang terjadi sekarang? Balik ya, sudah. Dan hanya dalam waktu 1 tahun balik modal udah Google. Sekarang mereka ongkang-ongkang kaki dengan keuntungan yang sekian besar ya. Baru 2 hari lalu kalau nggak salah pada saat video ini dibuat, ada beberapa berita yang mengulas penghasilan YouTuber Indonesia dengan ya, jumlah yang fantastis ya. Itu yang jadi YouTubernya, apalagi YouTube-nya sendiri. Nah, begitu. Apakah dia e-commerce? Oh iya. Menjual apa? Menjual iklan. Ya, ini secara definisi yang saya lewati di awal. Ya, pokoknya nggak pakai paper itu bisa dilakukan, itu bisa e-commerce. Ini berarti termasuk di dalamnya misalnya bursa efek. Nah, itu masuk e-commerce? Iya, masuk. Di dalam e-commerce ada beberapa jenis. Beberapa buku teks itu sudah membagi, ada yang membagi menjadi 7, ada yang membagi menjadi 8 gitu ya. Saya masih ikut yang konvensional biasa, saya hanya membagi menjadi 4. Ada B2B, business to business, ada B2C, business to consumer, ada C2C, consumer to consumer, dan ada C2B atau consumer to business. Di luar ini masih ada, masih. Nanti ada satu lagi yang saya keluarkan dari jenis ini, tapi tetap saya bahas yaitu social commerce. Ada beberapa yang saya lewati juga nanti. Saya membahas yang pertama dulu, B2B. B2B ini kalau bahasa sederhananya untuk kulaan begitu ya, dari supplier ke supplier, dari corporate ke corporate, ya, begitu, dari company to company. Salah satu B2B yang konon mengklaim terbesar di Indonesia adalah Busy. Ya, Busy ini bagus ya. Pada awal dia lebih banyak fokus ke ATK, alat tulis kantor. Kalau sekarang website terakhirnya sudah bervariasi ya. Bervariasi, layanannya juga berkembang jauh gitu ya. Dan dengan menggunakan jargon supply chain khususnya untuk sesama korporasi ya, B2B. Waktu awal dia muncul ada satu teman saya yang tanya waktu saya kasih tahu ada Busy ini. Dia tanya, "Lah, jualan ATK banyak di toko-toko lo, tunggu dulu." Ya, khususnya yang tidak di kota besar ya. Dan itu berupa perusahaan yang membutuhkan suplai ATK ya cukup besar. Di mana belinya? Jangan di toko-toko, kalau tuh dibeli dengan jumlah besar. Contoh yang sederhana lah, kebutuhan perusahaan yang umum ya, rutin ya. Kertas. Banyak loh yang nggak sanggup toko-toko itu masuk dalam jumlah besar. Apalagi kalau yang di kota-kota kecil. Mereka masuk di sini. Dan itu peluang yang sangat bagus, apalagi di luar Jawa. Itu cuma kertas gitu ya. Alat tulis kantor yang ya dalam tanda kutip sepele. Tapi kalau dikumpulin ya besar juga sih.
Dan konon beberapa riset menunjukkan bahwa B2B ini mengambil pangsa pasar yang cukup besar dari e-commerce, hampir 40%. Dan dengan tingkat ROI yang cukup bagus ya, dengan tingkat return of investment yang cukup bagus, cukup cepat dan baik gitu. Wah, kalau gitu ayo kita terjun ke B2B, Pak. Nah, tidak semudah itu. Karena B2B membutuhkan satu modal yang besar. Karena harus standby. Kemudian kedua, ya infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga, yang lebih sulit sebenarnya adalah mencari pasarnya. Karena dia harus punya marketing yang berbeda dibandingkan B2C nanti. Karena ini bukan orang biasa yang membeli, tapi korporasi. Ya, jadi ada trik-trik khusus yang memang harus dilakukan jika kita memang ingin terjun ke B2B. Begitu. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Kita nanti akan lanjutkan ke jenis e-commerce yang lain di bagian berikutnya. Masih di bab mengenai introduction to e-commerce. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.